Oke, halo Bapak politisi. Gimana, Pak? Kalau para sarjana hukum pusing kita. Iya. Coba dulu, Anda sendiri gimana tanggapannya atas kasus ini? Ini kasus politik atau kasus hukum sih? Ya, antara kasus politik dan hukum campur baur. Ini Ya. kawin silang yang saya kira tidak berkesudahan. Ya. Kalau kita mengacu pada tema diskusi malam hari ini, kan sebenarnya ijazah ini mudah, tapi kok rumit. Saya melihatnya 4 tahapan. Ya. Ini kenapa harus menjadi mudah? Mestinya ketika UGM bicara tentang ijazah Pak Jokowi itu clear. Kan UGM bilang lulusannya, alumninya, Oke. Fakultas Kehutanan, tapi kan tidak dipercaya. Ya. Mestinya kalau memang UGM itu tidak dipercaya, gugat juga dong UGM-nya. Ya. Tunjukkan bukti-buktinya yang valid dan solid. Ya. Karena tidak percaya, maka tahap kedua yang mestinya cukup selesai adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi tinggal menunjukkan ijazah aslinya. Ini adalah ijazah alumni Fakultas Kehutanan. Oke, mestinya selesai. Normalnya begitu. Normalnya begitu. Sebagai manusia. Tapi Pak Jokowi tidak mau menunjukkan Menurut dokumennya. Anda kenapa? Karena Pak Jokowi menganggap itu dokumen pribadi dan hanya ingin tunjukkan di pengadilan. Ini adalah tahap kedua yang rumit. Untuk menyelesaikan tahap ini, Bang, maka masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap tentang pengadilan. Kan sudah ini naik selangkah terkait dengan ijazah. Tapi kan orang sudah tersangka dulu. Kan Syukur belum ditahan. Kan ini sudah menjadi barang. Itu yang saya sebut sebagai langkah lebih maju karena sudah menetapkan ada sejumlah tersangka terkait dengan ijazah ini. Ya. Maka satu-satunya pembuktian untuk mengklirkan persoalan ini adalah hal hukum. Ya. Tinggal nanti dibuktikan apakah pengacara Bang Roy Suryo, pengacaranya Pak Jokowi akan tempur nih, adu data, adu fakta, ada argumen dan terusnya. Siapapun yang kalah dan menang pasti ada kontroversi dan kegaduhan. Kalau ini terus terjadi, maka ada langkah yang keempat, Bang. Amnesti atau abolisi di presiden selesai seperti yang sudah-sudah. Karena untuk menyelesaikan persoalan ini, menghentikan Jadi kegaduhan, artinya menghentikan kalaupun akhirnya nanti terbukti ada palsu, masih ada pintu penyelamatan yaitu amnesti abolisi, begitu? kan kita mendengarkan amnesti dan abolisi beberapa waktu yang lalu alasannya rekonsiliasi, Ya. alasannya politis, alasannya untuk menghentikan suasana kegaduhan dan kontroversi yang ada. Ya. Itu paling ujung. Yang Ya. hari ini paling ditunggu oleh publik itu adalah soal siapa yang sebenarnya paling kuat nih, kubunya Roy Suryo atau Pak Jokowi terkait dengan adu ijazah yang saat ini sedang ada di pihak kepolisian. Tapi di luar itu sebenarnya ini kan momentum katanya di tahun 2026 Ya. undang-undang pemilu akan dibahas oleh DPR sama Ya. pemerintah. Kalau boleh kita usul Bang Hotman, ini kan Bang Hotman banyak sekali yang nonton. Yang ingin saya katakan, boleh dong nanti calon presiden, calon gubernur, bupati, dan wali kota, termasuk juga calon anggota dewan, ketika dia mendaftarkan ke KPU, wajib hukumnya membawa dan menunjukkan ijazah aslinya. Karena per hari ini, yang diterima oleh KPU hanya fotokopi ijazah. Ya. Cukup legalisir, Oke. atau surat keterangan lulus. Ini Drama. momentum untuk memperbaiki sebenarnya, Pak. Drama ijazah Jokowi ini, menurut Anda masih diminati oleh publik, masih dianggap bagian dari entertainment, hiburan, atau apa ini? Atau penasaran pengen tahu akhirnya? Kalau saya melihat ada curiosity namanya, Curiosity. ada rasa keinginin tahuan dari publik. Ya. Sebenarnya siapa yang paling benar, Ya. kubunya Pak Jokowi atau kubunya Pak Roy Suryo? Ya. Dan kalau kita membaca kecenderungan publik, Bang Hotman, ini jangan sampai ada perdamaian, jangan sampai ada islah, jangan sampai remis. Ini harus ada yang kalah dan menang, hitam di atas putih. Karena kasusnya sudah berlangsung lama, hampir setahun dan hampir menenggelamkan Menurut isu-isu yang Anda, lainnya. seimbang nggak sih yang berlawanan ini? Roy Suryo tidak didukung oleh partai politik manapun. Sedangkan Anda tahu background dari Jokowi sampai hari ini masih super kuat. Anda sebagai politisi, kira-kira pertandingan ini bakal dimenangkan oleh siapa? Dari segi politik. Per hari ini masih 50-50. Hah? 50-50. 50-50 itu artinya 60-40. Itu Ya. 50-50 versi Madura, Bang. Oke Jadi- Pak, Bung Denny, halo, masih ada? Ya Bang Hotman. Menurut analisa saudara, tadi dia bilang skors masih 50-50 kekuatan. Sementara Roy Suryo tidak punya background partai politik, sedangkan Pak Jokowi semua lini masih dia punya koneksi. Menurut Anda bagaimana? Apakah bakal 50-50 bakal kalah timnya Roy Suryo? Kita tidak ada keraguan untuk terus berjuang. Justru itu sebabnya kita menganggap ini adalah bagian dari kriminalisasi. Salah satunya ketika kita berhadapan dengan kekuasaan. Jadi memang kalau pendekatannya hanya pendekatan pidana, pembuktian, persidangan, maka kita mungkin akan terjebak pada apakah betul akan hadir keadilan begitu. Jadi kalau kita hanya melihat bahwa bisa diselesaikan melalui proses pidana saja, pembuktian saja, maka kita terjebak pada persoalan sejauh Jadi, mana penegakan hukum apa yang kita membuat memang saudara, selama tim ini saudara, menghadirkan keadilan. apa yang membuat tim saudara masih yakin bahwa tuduhan pemalsuan itu bakal terbukti? Sebagai upaya kita harus yakin bahwa ini adalah proses penegakan hukum yang harusnya kita hormati. Idealitanya kan begitu. Maju terus begitu ya, maju terus ya.
tentu kita harus maju terus karena yang kita hadapi adalah kepalsuan. Bagaimana Anda bisa mengatakan ini tidak membelah masyarakat? Misalnya Presiden Jokowi itu satu-satunya presiden yang ketika mencalonkan diri punya relawan, itu wajar kompetisi. Ketika masih menjadi presiden masih punya relawan, artinya membelah rakyatnya antara relawan dan tidak. Setelah menjadi presiden masih punya Jokowi mania juga. Oke, Jadi memang presiden yang mengawal rakyatnya terbelah. Pak Adi Asrul mengatakan tim kuasa hukum kalian itu salah strategi. Boleh nggak intinya? Kenapa Anda sibukkan bahwa tim kuasanya Pak Suryo itu salah? Di mana salahnya? Ini aktivis hukum ya? Ya. Ya. Kalau saya lihat sebetulnya yang terbaik mereka lakukan ini, awalnya mereka meminta informasi dulu ya, melalui pusat informasi ya. Itu tidak dilakukan apa? Ini harusnya masuk dulu ke KIP nih, Ke KIP. Komisi Informasi Pusat Ya. ya kan, atau Komisi per daerah. Kalau mereka tidak puas dengan jawaban dan putusan KIP, mereka tuntutkan. Tapi tunggu 2 tahun lagi dong. Ya kan mau perpanjang nih, rumit Ya. atau perpanjang ya kan kayak gitu kan ini. Oh, begitu. Tetapi yang buat saya kita harus percaya pada alur hukum ya, kalau menurut saya, karena mereka sudah menggugat, kemudian melaporkan. Jadi ikuti aja alur hukum ini, ya kan. Kalau sampai polisi sidang. Ya. Kalau memang toh tidak bisa dibuktikan, gugur perkaranya. Ya. Tapi kalau bisa dibuktikan, ya masuk dong. Kan logika hukumnya pakai gitu. Apalagi sebagai lawyer kan, kita Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita pada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini dan berikan komentar kalian agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Nah teman-teman, di cuplikan video kali ini kita kembali membedah isu panas yang kembali mencuat ke permukaan. Di mana teman-teman, siapa lagi kalau bukan soal hiruk-hiruk ijazah palsu Bapak Jokowi yang sampai sekarang masih jadi perdebatan sengit antara hukum dan politik. Nah teman-teman, mungkin kalian tahu bahwa Bang Hotman Paris dan pengamat politik Adi Praitno, ya dimana mereka baru-baru ini kasih pandangan yang bikin kita mikir keras. Dimana masalah ijazah ini sebenarnya simple, tapi kenapa jadi rumit banget? Ya teman-teman, dari cuplikan video ini ada beberapa sorotan-sorotan netizen yang menjadi poin pertama adanya klarifikasi kampus. Nah dimana UGM sudah bilang Jokowi adalah amluminya, tapi masalahnya sebagian publik tetap tidak percaya. Yang kedua, pembuktian mandiri. Nah, seharusnya Bapak Jokowi tinggal tunjukkan ijazah aslinya selesai. Di mana beliau sampai sekarang memilih untuk hanya membuktikannya di pengadilan karena menganggap itu dokumen pribadi. Yang ketiga, teman-teman, masyarakat atau netizen juga menyoroti adanya jalur hukum, di mana sekarang bola panasnya ada di tangan kepolisian dan pengadilan. Kita tunggu siapa yang faktanya paling solid, kubu Roy Suryo atau kubu Bapak Jokowi. Yang keempat, adanya pintu terakhir. Nah, di sini kalaupun nanti terbukti ada masalah, ada opsi amnesti atau abolisi demi rekonsiliasi politik, di mana ada pertanyaannya, di mana apakah rakyat bakal puas dengan keputusan yang diambil. Nah, teman-teman, di sini juga satu hal yang menarik, di mana Bang Hotman juga sempat menyinggung soal pentingnya transparansi ke depan. Ya, kita setuju saja kalau calon presiden, gubernur sampai bupati wajib menunjukkan ijazah asli saat mendaftar ke KPU. Ya, bukan cuman fotokopi legalisir. Ya, ini demi memperbaiki sistem kita biar nggak ada drama yang seperti ini lagi. Nah teman-teman, kita semua ingin kebenaran terungkap secara hitam di atas putih. Jangan sampai ada islah atau damai di bawah meja kalau memang ada yang salah. Ya, dimana penegakan hukum baru diadil tanpa pandang bulu meski yang dihadapi adalah kekuasaan besar. Nah teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah ini murni penegak hukum atau cuman sekedar hiburan politik di tahun 2026 nanti? Ya teman-teman, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk share video ini agar banyak teman-teman kita yang lain yang melek akan politik. Nah teman-teman, di cuplikan video kali ini juga ada beberapa tanggapan-tanggapan netizen terkait isu polemik yang sudah kita saksikan, dan mari kita kawal bersama teman-teman sehingga kita tahu apa-apa saja isi hati dari teman-teman kita. Nah teman-teman, di sini disampaikan oleh Kartiman, ijazah palsu yang bikin intelektual Indonesia tampak bodoh di mata dunia.
Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Ponta Simanmora, cepat sekali selesai dengan benar masalah ijazahnya Pak Jokowi. Ya teman-teman, disampaikan oleh Anwari, orang sangat bodoh yang bela ijazah palsu. Maju terus pantang mundur, ungkap ijazah palsu ini. Nah teman-teman, disampaikan oleh Mania, profesor mana keluarlah yang dari UGM, jangan lindungi Jokowi. Teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Bambang Supriyatno, harusnya dimenangkan yang jujur, bukan yang munafik. Jika salah satunya harus menjunjung kebenaran. Ya teman-teman, kita lanjut di sini sampai oleh Kansip, rakyat yang waras, kita di belakang RRT. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Teguh Dimas, jemput paksa Mulyono untuk menunjukkan ijazahnya di Pengadilan Negeri Surakarta. Teman-teman, kita lanjut di sini sampai oleh Dedi, urusan ijazah Jokowi harusnya Polri panggil Patrikno karena dialah biang keadilan. Nah teman-teman, kita lanjut di sini sampai oleh Irwan, diduga Pak Kulap itu adalah pengkhianat bangsa dan negara, pantas dihukum gantung. Nah teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita Ismaya, jika sangat mendesak Jokowi dan keluarga bisa minggat ke Cina dalam waktu yang lama. Nah teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Edi, anak kecil saja tahu, fotonya saja berbeda. Memang yang bela itu pikirannya nggak waras, rakyat ijazah palsu diusut langsung penjara. Hari kelak orang Jokowi tipu bohong terus. Nah teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Wawo Podik, mantan presiden sebelumnya pada ayam tentram bersama keluarga. Tapi kenapa yang satu ini hanya bikin ricuh? Jadi sangat yakin, terlihat sangat haus kekuasaan. Negeri ini jadi kacau, di mana para elit politik bukannya memikirkan kemajuan bangsa dan menjaga kemakmuran rakyatnya. Kalau seperti ini, Indonesia jalannya yang tepat. Indonesia emas hanya akan jadi slogan saja alias mimpi. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Anokwi, ijazah yang nggak berani diperlihatkan hanya untuk mengadu domba anak bangsa. Hati-hati PKI gaya baru yang mau mengadu domba. Nah, teman-teman, kita lanjut di sini sampai oleh Suwatto, kecurangan dalam pelaksanaan pileg maupun pilpres adalah ada di lembaga KPU. Maka komisaris KPU lah yang harus diganti total. Nah, teman-teman, kita lanjut di sini sampai oleh Ismaya, polisi dan UGM menggoblokkan diri, mau-maunya dipermainkan oleh Jokowi. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita Malika, apa nggak malu di mata dunia pemerintah Indonesia nggak dianggap bodoh, cuman hanya kasus ijazah aja nggak beres-beres, apalagi kasus yang lebih gede, seluruh dunia cuman bisa geleng-geleng kepala, malulah Indonesia. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita Hapsawati, setuju sama Bapak ini Patrikno, orang yang mau daftar jadi pejabat harus ijazah asli dibawa, tidak boleh fotokopi aja, karena bisa saja ijazah orang itu foto kayak Jokowi. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Cucu, ya cuman bikin malu aja seorang yang telah jadi nomor 1 di negeri ini disukin ijazah palsu yang sudah saja. Sekarang mah fokus ke pejabat yang dicurigai korupsi supaya negara ini bersih dari KKN dan segera sah undang-undang perampas aset untuk yang terlibat oknum korup tersebut, jangan tebang pilih. Nah teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Sugin Manharjo, ijazah Jokowi harus terungkap seadil-adilnya. Ijazah palsu Jokowi bikin gaduh negeri ini. Nah teman-teman, kita lanjut di sini sampai oleh teman kita Mars Puborto, masalah mudah dipersulit Jokowi, tinggal menunjukkan ijazahnya di sidang pengadilan, semua beres selesai. Teman-teman, di sini berkomentar oleh Alwi Salim, kenapa kasus ijazah Jokowi rumit? Karena kasus ijazah bermuatan politik dijadikan sebagai senjata oleh Prabowo supaya Jokowi tidak lagi cawe-cawe di Pilpres 2029. Nah teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman semua dari komentar-komentar dari netizen yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa untuk berikan opini cerdas kalian di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Teman-teman, demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.